Manchester United mengarungi musim 2023-2024 dengan begitu terjal. Pasalnya pasukan Erik ten Hag itu selalu kesulitan dalam hal mengungguli lawan. Padahal secara permainan mereka bisa dibilang hampir selalu menguasai pertandingan. Hal ini dapat dilihat dari statistik rata-rata penguasaan bola yang mencapai 53,8%, 84% umpan sukses, dan 14 shoot ke arah gawang di setiap pertandingan. Namun hingga saat ini pasukan Setan Merah cuma bisa menjebol gawang lawan sebanyak 22 gol dari 16 laga di kompetisi UCL dan Premier League. Angka itu terbilang buruk mengingat MU sudah kebobolan sebanyak 26 kali dalam dua kompetisi tersebut hingga saat video ini dibuat. Apalagi musim ini MU sering mendapat gol beruntun atau gol jatuh dari langit yang tak jarang kerap mengantarkan mereka pada kemenangan. Sejak awal musim dimulai, Setan Merah tercatat sudah mengantongi 5 kali menang dengan skor 1-0. Catatan itu tidaklah impresif sama sekali jika melihat barisan lini depan United yang diisi deretan pemain berbakat dengan bandrol tinggi. Banyak pihak beranggapan bahwa ini merupakan karma yang harus ditelan oleh Setan Merah dan juga Erik ten Hag, karena telah memperlakukan Cristiano Ronaldo dengan semena-mena. Lantas faktor apakah yang sebenarnya jadi alasan bobroknya lini depan United? Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Manchester United di bawah kepemimpinan keluarga Glazers tak pernah ragu dalam hal foya-foya atau menghambur-hamburkan uang. Bahkan baru memasuki awal tahun kedua dari masa jabatannya, Erik ten Hag sudah menggelontorkan dana hampir senilai 450 juta euro. Angka itu hampir menyamai nilai yang dikeluarkan di era Jose Mourinho dan Ole Gunnar Solskjaer yang masa jabatannya masing-masing lebih lama 1 tahun ketimbang ten Hag. Melihat timnya yang makin terpuruk seperti sekarang ini, rasanya ada yang salah dari racikan pelatih berkepala pelontos tersebut. Marcus Rashford, Rasmus Højlund, dan juga Anthony merupakan 3 sosok penyerang yang paling sering dipilih oleh Erik ten Hag untuk mengarungi musim ini. Di atas kertas memang ketiganya bisa jadi trio yang mematikan. Baik secara skill dan track record, mereka bukanlah pemain yang buruk. Ketiga pemain tersebut punya kecepatan, insting mencetak gol, dan juga rajin melakukan pressing, yang tentunya sesuai dengan keinginan ten Hag. Hal ini berbanding terbalik dengan Ronaldo yang sempat dibuang karena dianggap malas melakukan pressing. Padahal selayaknya uang logam yang mempunyai 2 sisi, Ronaldo tetap masih bisa dimanfaatkan sebagai mesin pencetak gol yang mematikan dibanding beberapa penyerang Manchester United tadi. Hal tersebut pun makin terbukti di musim ini. Baik Højlund, Rashford maupun Anthony tercatat cuma berhasil mencetak 6 gol di seluruh kompetisi, di mana Højlund menjadi kontributor terbanyak dengan 5 gol di ajang UCL. Untuk penyerang asal Denmark ini rasanya masih bisa dimaklumi karena dirinya baru didatangkan musim ini dan masih perlu adaptasi. Apalagi dirinya didatangkan dengan bandrol lebih dari 70 juta euro yang sudah pasti akan memberikan tekanan besar kepada dirinya. Selain itu, Højlund juga sempat mengalami cedera punggung yang membuatnya absen dalam partai pramusim dan beberapa laga awal Premier League. Sementara itu Rashford yang musim lalu jadi top skor United dengan 30 golnya, musim ini hanya berhasil mengemas 1 gol saja. Alasannya pun ada beberapa hal. Pertama, Rashford mengaku bahwa dirinya lebih suka bermain sebagai winger kiri. Namun oleh Erik ten Hag musim ini posisinya beberapa kali diganti sebagai striker ataupun winger kanan. Selain itu Rashford kelihatannya mendapat kutukan, terutama sejak memperpanjang kontrak, di mana legenda MU yaitu Roy Keane pernah mengungkapkan, Rashford bermain seperti seorang bocah. Saya pikir tidak adil jika dibandingkan dengan tahun lalu, karena dia sangat brilian. Namun saya selalu khawatir ketika ada pemain yang menandatangani mega kontrak di musim panas. Saya selalu mengkhawatirkan para pemain, bukan hanya Marcus, bahwa mereka akan tertekan. Lalu bagaimana dengan Anthony? Jawabannya 0 besar.
pemain Brazil itu gagal total dalam mengkonversi setiap peluang yang ia dapatkan musim ini. Hal tersebut nampaknya tak terlepas dari kasus kekerasan yang sempat menyeret namanya di awal musim. Memang benar, banyak yang mengkritik Anthony sebagai pemain yang tidak pantas dihargai selangit. Namun catatannya musim lalu yang bisa mencetak 8 gol dan 3 assist tidaklah buruk sama sekali. Hal serupa pun terjadi pada sosok wonderkid setan merah Alejandro Garnacho. Pemain asal Argentina itu tercatat sudah mendapat jam terbang tinggi musim ini, tapi cuma berhasil menjebloskan 1 gol di ajang Carabao Cup. Padahal musim lalu dirinya berhasil membukukan 5 gol dan 3 assist. Bahkan setiap kali bermain, Garnacho selalu bisa membawa dampak dan menjadi pembeda bagi tim asuhan Erik ten Hag. Entah karena faktor apa, performa Garnacho bisa turun dengan begitu drastis seperti sekarang. Mungkin ini akan terdengar konyol, tapi pemain yang mengidolakan Messi dan Ronaldo itu tak lagi sama setelah mendapat tackle dari Asnawi Mangku Alam Bahar pada FIFA Matchday yang mempertemukan Argentina dengan Indonesia. Catatan semua penyerang MU itu sangat jomplang kalau dibandingkan dengan Ronaldo. Bayangkan saja, keempat pemain setan merah itu masih kalah dari Cristiano Ronaldo seorang diri. Musim ini saja penyerang Portugal itu telah menjebloskan bola sebanyak 16 kali ke gawang lawan. Tak cukup sampai di situ, dirinya juga berkontribusi dalam permainan tim dengan menyumbangkan 9 assist. Padahal Ronaldo dulu sempat disebut-sebut sebagai sosok egois yang dapat mengacaukan skema permainan tim. Bahkan Ronaldo tercatat sebagai salah satu pencetak gol terbanyak di usianya yang sudah menginjak 38 tahun pada 2023 ini dengan 45 gol dan hanya kalah dari Harry Kane dan juga Erling Haaland. Selain karena permasalahan individu, masalah utama Manchester United juga terletak pada sisi kolektivitas, di mana para gelandang dan playmaker MU kerap mengalami kebuntuan dalam hal mengalirkan bola. Seperti halnya Bruno Fernandes yang penampilannya makin jeblok musim ini, di mana akurasi passingnya tidak mencapai 80%. Angka itu jelas bukanlah catatan yang baik untuk seorang playmaker sepertinya. Selain problem itu, Erik ten Hag mengaku adanya ketidakkonsistenan dari para anak asuhnya. Masalah utama yang kini kami hadapi adalah konsistensi. Di sebagian besar pertandingan, kami melakukan banyak hal dengan benar. Tapi kami punya momen di mana kami kesulitan dan di momen seperti itu kami tidak bisa bertahan. Kami perlu melakukan hal yang benar, konsisten dan melakukannya seperti sebelumnya. Jadi pastinya Anda dapat menandai momen seperti ketika kami mencetak gol atau kebobolan. Kami harus mengambil langkah maju. Sementara itu dalam menanggapi permasalahan di lini depan dengan begitu tenang, menurutnya hanya tinggal menunggu waktu sampai para pemainnya bisa mendapatkan momentum dan peluang untuk menunjukkan kelasnya. Namun sebelum itu, Erik ten Hag nampaknya harus banyak-banyak introspeksi diri lagi karena kehancuran Manchester United musim ini sudah jelas ada andil besar darinya. Bahkan Paul Scholes sampai berkomentar kalau MU sudah kehabisan waktu dan ten Hag harus segera dipersilahkan untuk pergi. Musim ini sendiri MU sudah tersingkir di babak 16 besar Carabao Cup dan berada di peringkat dasar klasmen grup A UCL dengan 2 pertandingan sisa. Sementara di Premier League mereka berada di peringkat 6 sementara dan masih menyimpan asa untuk terus beranjak naik. Dengan hasil minor ini banyak orang berspekulasi bahwa United merindukan sosok Ronaldo yang dibuang dan diperlakukan secara tidak hormat oleh Erik ten Hag di pertengahan musim lalu. Sampai-sampai sang legenda harus didepak dan bermain untuk klub Arab Saudi Al Nassr. Itulah rangkuman kisah mengenai performa lini depan Manchester United yang menurun drastis. Semoga saja kita bisa kembali menikmati sajian sepak bola dari Erik ten Hag yang menghibur.